xz ada yang kurang. Setelah diintegrasikan, berarti kan tinggal tau xz-nya sama dengan ini P0 min PL per L. Ini diintegrasikan berarti X plus C1. Ya kan? Setelah itu, setelah diintegrasikan, kalian kondisi batas, masukin batas satunya ketika X-nya itu sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Maka tuh XZ-nya itu sama dengan 0. Kondisi batas 1 saat X sama dengan 0 maka TX sama dengan 0 itu berarti TX dari persamaan atas ini menjadi 0. P0 min PL per L X plus C1. Nih, ini berarti TX-nya adalah 0. TX-nya adalah 0. Dan X ini 0. Jadi persamaannya tinggal dinampak. PL 0 plus 1. Berarti I1 ini sama dengan 0 kan? Kita pindah ini kali ini sama aja. I1 ini sama dengan 0. Maka persamaannya nanti didapat XZ sama dengan P0 min PL per L X plus C1 itu karena C1-nya ini adalah 0, XZ sama dengan P0 min PL per L X. Ini adalah jawaban dalam jawaban dalam Kemudian kita masukkan sifat kelida. Tadi yang udah dijelasin ya, sifat kelida itu sengaja XZ sama dengan min mu dvz per dx. Maka XZ-nya sama dengan, coba kita tulis dulu bagian yang sini, X, berarti ini kita masukin sifat kelidanya adalah min mu dvz per dx sama dengan ini P0 min PL per LX. Jadi ini kita bisa pindah, ini bisa kita pindah. Jadi persamaannya tinggal dx sama dengan min ini pindah jadi min P0 min PL per mu L.
Ini adalah jawaban samaan diferensialnya dalam V. Diferensial dalam V. Kemudian persamaan ini diintegrasikan. Coba dulu persamaannya. dz. Ya nggak ya, nggak usah ditulis, kita langsung integrasikan aja. Kita langsung integrasikan aja biar nggak lama. Integrasi dz dengan min T0 mu L integrasi x-nya dx. Jadi didapat dz-nya P0 min PL per mu L. Ini diintegrasikan jadi x2 per 2 I2. dz-nya sama dengan min P0 min PL 2 nih kan bisa kita sederhanakan jadi 2 + 2. Ini adalah kondisi batas 1. Nah, kita kondisi batas 1. Ini setelah diintegrasikan ini, kita masukin kondisi batas 2-nya. Kondisi batas 2 itu saat x sama dengan b. Maka dz-nya sama dengan 0. Kenapa x sama dengan b? Sini. Nih. Bisa kalian lihat di sini ya. Nanti ini kan 2b. Berarti setengah di yang masuk dan keluar itu kan kalau 2b berarti negatif 1b dan positif 1b. Bisa ditulis 1 aja. Kalau misalnya nanti di sini adalah b soalnya, berarti sini adalah positif 1 per 2, positif 1 per 2b. Di sini adalah negatif 1 per 2b. Itu. Nah, kondisi batas 2-nya itu saat x sama dengan b, maka dz-nya itu sama dengan 0. Jadi ini dz-nya sama dengan 0. 0 sama dengan T0 min PL per 2 mu L ini x-nya bakal x-nya sama dengan b, jadi diubah aja lah. Jadi C2-nya sama dengan P0 min PL 2 mu L B pangkat 2. Maka persamaan yang didapat nanti persamaan yang didapat kayaknya tinggal tidur deh. Terah deh. Jadi kan
nanti persamaan yang didapatnya P0 min PL-nya per 2 mu L X2 plus I2. Keduanya ini tadi kita masukin yang didapat ini Z dengan min P0 min PL per 2 mu L yang kedua plus tadi yang didapat berapa ya? Nih. Atau kita sederhanakan jadi P0 min PL 2 mu L pindah B pangkat 2 1 minus X per B pangkat 2. Nih, misalkan kalau disederhanakan jadi gini. Ini jawaban dalam I. Nah, ini adalah nomor 1. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kamu nanya, Kak? Ini banget banget. Apa nih apa yang mau tanyain? Di bagian ini gaya-gaya, Kak, di neraca momentum tadi. Gaya-gaya. Mana apa yang mau tanyain? Slide selanjutnya, Kak, ini belum masuk ke penjabarannya. Nah, di gaya gravitasi itu kan itu memang nggak dipengaruhi oleh apa ya? Nggak dibagi sama WL delta X juga. Terus nggak dikali sudut juga, Kak? Nggak mau bikin. Padahal emang nggak dikali. Ya, lu kan ya. Berarti lu kan ahli materi nih. Lu yang jawab berarti. Ya diam. Kan udah gue. Jadi tuh kenapa nggak dibagi LW delta S? Karena kan dia gaya gravitasi.
dia tuh udah pasti ke bawah kan. Jadi nggak perlu dikali sama yang ini nggak sih? Karena nggak perlu ditinjau lagi momentumnya. Karena AM itu adalah L dikali W atau tinjauan apa ya? Gimana jelasannya? LW itu adalah Kalau LW itu buat ini momentum molekulernya. Iya. Jadi tuh karena dia udah pasti ke bawah, dia nggak perlu lagi dibagi sama LW, dibagi sama momentumnya gitu. Nggak perlu dikali juga nggak sih? Emang nggak dikali. Dan nggak perlu juga dikali sama momentumnya, karena dia udah pasti jatuh kan, gaya gravitasi, rho gravitasi. Dia nggak ada yang atas ya? Iya. emu itu apa sih emu? Emu itu apa? Ini Kak, Apa? kemarin tuh sebenarnya Pamus ngajari ada Kak. Jadi idenya rho G itu dikali sama volume. Jadi rho G kali volume. Nah, volume itu nanti eh, luas alas dikali sama panjangnya gitu. Luas alas kan satuannya meter pangkat 2 dikali panjangnya meter. Nah, dari luas alas tuh kita pakai luas alas yang ini, yang W delta Y itu. Nanti bisa dibagi tuh Kak. Nah, Bener lu yang salah Nup. Gimana Nupi? Emang iya bener kan nggak pakai tinjauan sama formula dikali ya? sudut juga. Coba yang coba yang tadi ini yang tadi mana? Ini ya, ini kok nggak pakai? Emang pakai dia pakai tinjauan formula ya? Gua kira yang lu tanya yang ini. Nih, dia kan dia gravitasi. Maaf ya. Jadi gini. Jadi kan ya udah lu bilang lah masalahnya jelas sih. Iya maaf ya. Tadi ada kesalahan maaf. Kayak mana nya? Ngantuk ya? Yo males banget. Daud bener ya kayak gitu. Iya bener ya. Jadi thank you untuk koreksinya. Makasih udah ngoreksi. Jadi Selanjutnya jadi kadek. diem loh. Mana? Terus mau nanya Kak, misalnya kalau ini kan platnya itu arahnya ke bawah ya, otomatis Yang mana? misalnya ini platnya kan arahnya ke bawah ya. Iya. Nah, otomatis sudut yang dibentuk kan nggak ada ya, 0 derajat ya, berarti cos 0 itu 1. Nah, berarti udah bener kan. Jadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kalau misalnya adanya platnya itu nyamping kayak soal ujian tadi, nah, artinya kan sudut yang dibentuk kan 90 derajat, artinya dikali cos 90. Jadi gaya gravitasi itu dikali cos 90. Jadi hilang gitu. Yang ini ya? Iya. Kali 90. Ini kah maksudnya? Gaya gravitasi kan arahnya ke bawah ya, udah pasti ke bawah Kak. Iya. Nah, alirannya itu kan tegak lurus ya. Jadi cos 90 kan habis dianya. Jadi gaya gravitasinya itu nggak berpengaruh sama momentumnya, Gaya sama antara gravitasinya habis. momentumnya. Bisa habis deh. Oh, ini ya soal RB ya? Ini soalnya soal RC. Yang tadi tik ada fotonya. Iya, mirip kayak Nah, gini. Kenapa Tapi ini? bedanya di RB itu bukan 2M, tapi D gitu aja Kak. Iya. Oh. Bagi setengah dianya jadi. Iya. Kalau D doang. Enggak, dia tuh pertanyaannya itu kan itu kan kalau misal mute dulu deh.
Daud. Halo. Enggak. Iya, Kak. Kalian tuh diajarin sama Pak Mus yang pakai kos itu yang ini, yang kubus atau yang mana? Yang kubus. Bukannya yang pakai Yang kos ini, tuh yang miring itu nggak sih, Kak? Yang miring. yang ini ya. Mana namanya? Nih, belum soal Pageto. Ini, kosong. Nih. Nah, ini yang miring. Bukannya yang ini ya yang pakai kos ya? Iya, ini. Hah? Benar kata Iya, dia Kak, ini. Jadi kenapa yang tadi pakai kos? Yang tadi itu nggak perlu pakai kos. Jauh satu-satu, Gap. Iya. Bertiga lu. Sebenarnya kan Suara. itu pakai kos karena ini kan pakai kos ya, Kak, karena biar gravitasinya itu ini kan kosnya cuma setengah gitu sudutnya. Kalau misalnya ke bawah gitu, berarti kosnya itu membentuk 0 derajat gitu, jadi 1 gitu. Cos 90 derajat. Cos 0 derajat kan 1, berarti kalau bawah itu tetap. Jadi kalau misalnya horizontal, dia cosnya 90. Sama aja. Ya, tadi kan udah ngungkapin. Oke, jadi kita tuh diajarin yang kosnya itu kalau kita dipakai di sini, kalau misalnya kontak dengan udara. Di sini, kalau dia misalnya, ini kan kontak dengan udara ya, terus derajatnya nih, terus derajatnya kan beda, berarti ini kita pakai cos. Sedangkan
kalau dia bentuknya kubus, itu kan dia tertutup. Mana sih? Banyak banget tuh itu kamu. Nih, ini kan tertutup. Jadi gravitasinya kan udah pasti ke bawah gitu. Gitu sih. Jadi kalau nggak gua ngomong. Ya, coba tanya dulu dari ada yang diraguin lagi. Nah, mereka juga pakai kos. Udah ada yang bertanya lagi nggak? Bentar, Daud tadi udah paham belum? Kalau dia kayak gini kalau dia bentuknya nanti kayak gini, dia emang pakai kos. Dan ini kalian diajarin kan ini pakai tabel yang apa itu ya, pokoknya beard atau apa gitu. Sebenarnya cuma mau tahu aja sih Kak, yang membedakan horizontal sama vertikal itu kan dari, tapi dia udah lanjut aja. Horizontal. Horizontal. Kan ya ini sih, bedain ini. Nggak ada bedanya, cuma beda sama yang faktornya itu doang. harusnya sama Oh, Mas, sih. kamu Kalau misalnya arahnya ini ya? iya. Arahnya ini sama yang tadi yang berdiri itu bukan maksudnya? Iya Kak. Kalau ini nggak ada bedanya kan? Nggak ada. Bedanya Cuma kan pas di silinder. Iya, ya bedanya itu di silinder. Kalau ini kan yang jatuh juga. Iya. Iya. Ya, tetap aja nih Y-nya. Arah laju alurnya tetap Y, ya kan? Catnya itu sama, cuma yang bedain kalau misalnya silinder itu beda dia. Untuk alasnya, AA-nya itu beda. Iya. Terus kalau ini kan 2 PS. Terus kalau misalnya dia itu jatuh bebas, dia juga bakalan beda karena di situ dia pakai kos gitu kan. Terus dia lebih apa namanya? Biasanya sih nggak keluar yang kayak gini-gini. Biasanya ya. Jadi itu nggak sih kita akan ini tutor ini Biasanya itu kan dikasih nilai dulu so. Lanjut. Oke, lanjut. Masih banyak loh. FGSek belum, debit aliran belum. Tadi kan lawan yang roginya. Coba itu tanya mereka matanya masih aman nggak? Kayaknya nggak aman deh. Aman nggak buat ini, buat tutor yang tiduran balkon? Gak tahu sih, besok soalnya dulu. Nah, gue bikin video aja. Ada kok videonya. YouTube kemarin gua nonton. Ini udah banyak. Permisi, Kak. Tuh ada yang angkat tangan ya? Itu Zaskia Galva. Familiar nggak sih mata gue bacanya? Zaskia Galva. Ayo, Kak, mau nanya, Kak. nggak boleh. Oh, boleh ulangi lagi nggak, Kak, cara mencari AA sama AM yang digambar itu, Kak? Yang daerah AA yang mana, daerah AM yang mana, Kak? Makasih, Kak.
Jadi tadi gue bilangnya luas ya. Ini AA itu alas penampang ya. A itu alas penampang. Alas penampangnya kan untuk mencari alas di sebuah persegi itu kan panjang dikali lebar ya. Panjang dikali lebar. Ini adalah yang kita tinjau. Kita pindah ke sini nih, kita pindah ke sini yang kita tinjau. Nah, berarti panjangnya adalah W-nya ini panjang, ya kan? Dan yang lebarnya itu delta X. Delta X itu adalah nih 2B. Kan tadi di sini gimana momentumnya itu masuk X sama dengan X dan momentumnya itu keluar, berarti kalau keluar X sama dengan X plus delta X. Sini delta X. Jadi panjang kali lebarnya itu W dikali delta X. Bener. Terus yang kalau AM itu alas permukaan. Alas permukaannya berarti di mana momentumnya itu masuk ya kan? Di mana momentumnya itu masuk, panjangnya berarti L. Kalau di sini besok diubah hurufnya ya udah berarti itu yang pas masuknya panjang L dikali yang lebarnya itu berarti W-nya. Gitu. Itu untuk menentukan AA dan AM. Ini didengerin aja, siapa tahu keluar yang berdiri. Iya, Makasih ya, Kak. Berdiri ya. Karena kalau tahun lalu itu yang keluar berdiri. Ada yang mau Oke, nggak ada yang bertanya lagi ya. Kita lanjut ya ke nomor 2 yang ditanya F-gesek-nya. F-gesekan. Tadi yang distribusi kecepatan enggak? Nggak, nanti pas video orang yang mau ini. Nggak mau. Mana? Sabar ya dulu. F-gesekan. F-gesekan itu kan F sama dengan tuh FZ dikali AM. Atau rumus awalnya kan tuh sama dengan F per AM ya. Dia jadi kalau F sama dengan tuh XZ-nya yang ditinjau dikali AM. Itu. Terus ini kita dapat dari yang persamaan dalam tuh tadi. Kita dapat dari atas. Nih kita dapat ini kan. Gimana ya? Kita kacakan jadi begini. Jawaban dalam tuh nih, ini ya. Tuh exit-nya tuh kita pindah. Jadi P0 minta L per L X dikali AM-nya itu tadi L dikali W. Nah, karena tuh XZ-nya itu X sama dengan B, maka X-nya adalah W dikali B, W0 min TL. Ini adalah yang satu sisi. Kalau yang dua sisi, tinggal berarti kan ada dua dinding ya, yang apa sih, kan mengalir di tengah-tengah tuh. Berarti kan ada dua dinding satu sisi dan dinding yang kedua. Jadi karena ada dua dinding, X-nya sama dengan W positif dan X-nya sama dengan min B. F totalnya berarti
2 dikali F dinding. F gesekannya sama dengan 2 dikali F dindingnya adalah W dikali B kali P0 min PL. Ini dua sisi. Oh iya, nah ini kan kalau di tugas mandiri ada angkanya ya, diketahui. Kayak L, W-nya itu kan diketahui. Itu tinggal dimasukin aja. Dan viskositasnya yang dipakai viskositas air. Kemarin itu ada yang jawab nih, air. Kemarin itu ada yang diketahuinya itu udara. Kalian lebih teliti lagi dari sifat-sifat lidahnya ini yang diketahuinya. Jadi L-nya itu 5 kan, W-nya 2M, B-nya itu 5 cm, diubah jadi 0,05 m. Terus rho-nya pakai rho air ya, jangan pakai udara. Dan mu-nya 0,001 PA kali S, dan gravitasinya kita pakai 9,8 M per S pangkat 2. Ini kenapa pakai PA? Karena nih, ini nanti tekanan yang masuknya juga diubah. 2 bar ini kalau diubah ke PA kan 200.000 PA. Benar nggak ini 0? Terus yang ini berarti 180.000 PA. Gitu. Nanti kalian tinggal masukin ke sini nih, yang satu sisi dan dua sisi. Didapat F gesekannya nanti kita masukin aja deh. F yang satu sisinya sama dengan 2M 0,05 ya. M. Ini biar memudahkan satuannya itu ditulis guys. 20.000 PA. 20.000 ini P0 min PL. Jadikan ini berarti 200.000 dikurang 180.000. Jadi 20.000 PA. Hasilnya 200 PA kali M pangkat 2. Nah, ini kan sama aja F sama dengan 2000 Newton. Newton itu sama dengan PA dikali M pangkat 2. Dan di sini ntar berarti 4.000 Newton. Itu yang F gesekan. Yang F gesekan ada yang mau ditanyain nggak? Oke, yang debit aliran ya. Yang ketiga itu debit aliran ATAKI. Nah, di sini ada yang mau ini nggak? Tambahan nilai mungkin? Kalau ada yang bisa jelasin debit aliran ini, kita tambahin nilai deh. Silahkan. Yang cuma bikin nama doang. Nilai tugas juga. Tapi kayaknya nggak ada yang mau. Mau atau nggak paham? Si Daud mau kali itu. Oke nih, debit aliran ini ada yang mau jelasin nggak? Saya mau istirahat sebentar juga. Ada tuh. Ada yang mau jelasin? Daud deh.
plus 5 kah? Iya, debit aliran. Plus 5 poin deh. Untuk tugas kalian. Terutama jelasin kalau langsung gitu Kak. boleh. Jadi debit aliran tuh ini Kak, debit yang mengalir, aliran yang mengalir di antara plat 2 itu. Jadi Q itu nanti sama dengan V yang udah kita dapat di soal tadi yang kita cari, V fungsi X ya, dikali sama luas alas. Luas alasnya tuh W dikali delta Y. Nah, nanti itu kita ambil elemen kecilnya buat partial kan nanti bisa diintegralkan jadi dq sama dengan V dikali W dy. Nah, setelah itu diintegralkan ke masing-masing. Nah, kalau yang dq ini integralnya dia nggak ada batasnya terus. Kalau yang sebelahnya itu yang dy diintegralkan dari batas atasnya itu y sama dengan berapa tadi? H ya? H atau nah, batas bawahnya itu 0. Nanti tinggal diintegralin aja, Kak. Tadi kamu delta Y ya? Oh, nggak ngikutin soal aja, Kak. Iya, delta X berarti. Ya. Oke, kita Nah, itu integralin ya tadi. ya nanti diintegralkan ya. Nah, kalau udah dapet ini, integralnya jadi gimana hasilnya? Nah, yang sebelah kanan itu batas bawahnya 0, batas atasnya itu panjang dari ini. Sudutnya itu panjang dari jarak antar dua platnya itu. Oh ya, Apa sebentar. tadi lupa saya. Atau D Soalnya gitu lupa. kita giniin ya. Semua dari PR. Kan kita masukin PZ-nya tadi kan, yang kita dapat. Ini yang dari sini. Ini kita masukin. Masukin batasnya. Ketika B negatif dan B positif. Jadi gini, nah. Oke. Nah gini jadi diintegralin panel jadi PL per 2 mu L, W nya itu pindah, V nya pindah, jadi integral batas jika B nya negatif dan B nya positif, B pangkat 2 nih, ini disederhanain, B pangkat 2 dx yang dikali min B plus B x pangkat 2 dx. Kita cepet aja lah. Jadi Q-nya sama dengan P0 min PL W 2 mu L 2B pangkat 3 min 2B pangkat per 3. Nih,
jika diintegralkan hasilnya ini, kemudian P0 min PL nya adalah 2 mu L ini dikali nih 2 pangkat 3 berarti 6D pangkat 3 ya, 2B pangkat 3 bisa ini kan 3, jadi I-nya sama dengan P0 min PL 2 mu L, W-nya kurang jadi 4D pangkat 3 per 3 ya kan, terus ini dibagi jadi 2, jadi Q-nya mu L jadi 2B pangkat 3W kali P0 min PL nah ini debit aliran gitu. Nanti kalian tinggal masukin B yang diketahui, W yang diketahui, mu L sama delta P-nya P0 min PL-nya. Nanti didapat Q-nya itu 666,67 N pangkat 3 per S. Nih, anak RA ada nggak yang dapat segini? Ditulis mandiri. Lanjut ya ke soal keempat, kecepatan maksimum atau PZ max, karena yang kita tinjau adalah momentum Z, berarti adalah kecepatan maksimum momentum X. Berarti kan kecepatan maksimumnya itu terjadi di atas, pada X-nya itu kan sama dengan 0 kan, jadi PZ max-nya itu sama aja ini P max-nya. Jadi kita salin aja nomor 1 persamaan yang didapat tadi, P0 min PL D pangkat 2 per 2 mu L 1 minus X per B pangkat 2, berarti PZ max nya P0 min PL per 2 mu L, X nya itu sama dengan 0, berarti 1 0 per B pangkat 2, ini kan berarti 0 ya, jadi PZ nya tinggal P0 min PL B pangkat 2 mu L. Dah dapat PZ max-nya, tinggal dimasukin aja yang diketahui. Terus yang terakhir itu PZ rata-rata. A-nya adalah 2B dikali W. Kan sama aja kayak tadi yang awal, atau delta X itu kan sama aja 2B. Jadi VZ-nya itu 2B pangkat 2. I-nya ini kita masukin ya, yang kita dapat tadi itu. Yang kita dapat ini kita masukin 2B pangkat 2 W P0 min PL
3 mu L per AA-nya adalah 2B dikali W. PZ-nya sama dengan 2 min PL 3 mu L 2B dikali W. Boleh gini kan? Jadi nanti kita tinggal coret. Jadi PZ-nya didapat P0 min PL B pangkat 2 3 mu L. Dapat PZ-nya. Nah, udah. Tinggal dimasukin aja ntar nilai-nilai yang diketahui. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jam 11, gila. Baru satu soal. Nggak sih, mereka pasti udah paham konsepnya nggak sih? Tadi kan udah jelasin sama Bapak. Ini kira gimana? Ya, ada yang mau tanyain nggak? Untuk yang horizontal. Ya berarti horizontal. Hah? Horizontal kan bulat ya. Nah, terus ini mau dijelasin yang vertikal. Udah. Kalau mau biar minum. Ini gue mau minum. Silakan minum. Masukin dulu. Emang kita nggak pakai pentek? Kenapa nggak pakai pentek? Masih mau lanjut nggak guys? Udah jam 11. Tapi kita pernah loh prospek sampai jam 1:30. Jam 1 ya? Jam 1 apa ya? Gak apa guys, semangat. Karena nilai kalian jelek-jelek. Maaf, Jujur. Gak ada yang lulus. Jujur ya sedikit lah yang lulus. Di RA nggak ada yang lulus. Di RA nggak ada yang lulus malahan. Oh iya, ntar kalau misalnya ada yang mau tanyain lagi, nggak apa langsung CP ya. Langsung CP aja. Karena kan di sini nggak maksimal ngejelasinnya. Iya. Jadi kita lanjut ke vertikal. Kita tes sound dulu ya. Nah, asik. Ada yang masih bangun? Apa kita skip aja buat yang ngebahas soal vertikal yang pra-UTS ini? Lesson ya. Kalau nggak banyak, ya udah kita skip aja. Ini mereka dulu. Nah, cuman ade. Itu gue. Ade. Saya nggak ada. Ya udah. Masih banyak kok tuh sama-sama. Mata mereka udah ngantuk, coy. Masih bangun kak. Oke, siapa ada Jono. Oke kak, Kadet. Iya. Nah, bisa nggak sini? Bisa. Kalau di sini tuh, Nulis dulu, kalau nggak jawab dapat 5 gitu. bentar aja nih. Nih kalau yang masih matanya masih seger gitu ya, nanti kita bakal pokoknya kita bakal nambah-nambahin nilai kalian karena nilai kalian jelek semua di pra-UTS. Terus satu lagi tuh dilihat antusias RARC dari kehadirannya juga ada yang memilih tidak ikut pra-UTS itu. Itu sangat salah besar ya guys, karena itu buat nambah poin kalian. Soalnya di UTS nggak mungkin juga nilai kalian nantinya bakal membantu gitu. Kenapa banyak yang nggak ikut pra-UTS gitu, sangat disayangkan. Nah ini nanti kalau misalnya ada yang mau tahu nilainya, silahkan PC aja ya, nanti kita kasih. Nah, oke. Nah kalau yang di sini itu kita bakal ngebahas soal yang anak RC ya. Sebenarnya sama aja, RC, RA sama RB. Cuman ini kita pilih soal RC, bedanya sama RB. Kalau nggak salah di RB itu yang ininya nih, yang ketebalan 2M-nya ini. Cuman jadi M, atau kalau nggak salah lambang hurufnya itu tadi B ya.
Iya, sama yang ditinjau sama ininya, arah vektornya ini. Oke. Pertama. Ini mana sih? Kok nggak ada lagi? Nah, oke, kita mulai ya. Tolong dong center. Gelap ya. Gelap. Nah, sebentar ya teman-teman. Ya, enak banget ini. Nah, oke. Nah, gambar balok kita tuh kan tadi kayak gini ya. Ini gambarnya asal-asal ya, nggak usah nggak usah terlalu di notice gambarnya karena gua nggak bisa menggambar dengan baik sih sebenarnya. Tapi bukannya udah dimasukin loh. Ini ada di biar sensitif. Iya, pokoknya ini biar ini aja gitu. Nah, ini kan di sininya ada key-in-nya, key masuk. Nah, di sini ada key out, key yang keluar. Nah, arah vektornya itu kan tadi kayak gini nih. Ini Y, ini Z, ini X. Oke. Nah, yang pertama yang bakal kita lakukan, nah di sini kan tadi ketebalannya adalah di sini 2M. Nah, kalau ini kan sepanjang L, berarti ini kan kayak ketebalannya. Berarti di titik ini dia itu belum L. Nah, berarti di titik ini dia ada 0. Nah, kalau di ujung berarti dia adalah delta L. Nah, masuk ke yang pertama. Berarti sama aja ya yang udah dijelasin sama Kak Novita sama Kak Nuvia itu sama. Yang membedakannya sama yang balok berdiri dan juga baloknya tiduran itu adalah arah vektornya, kalian perhatikan lagi, dan juga nanti adalah arah alirannya. Yang pertama neraca momentum ya. Di sini ada yang nyimak nggak tadi rumus dari neraca momentum itu apa? Nanti kalau ada yang bisa dikasih poin 5. Aku Kak. Ya Allah, rumus neraca momentum doang. Halo. Ada skip, ada yang mulai tadi. Jadi neraca momentum itu Salma tahu nggak Salma? Jangan dong Kak. Jadi mah. Salma tahu nggak Sal? Tahu Kak, Tahu nggak itu rumus neraca momentum? Apa? Neraca massa dong. yang laju alir neraca momentum masuk dikurang laju alir neraca momentum keluar ditambah sigma gaya-gaya sama dengan 0 karena steady state Kak. Udah aku bilangnya mulai. Momentum. Ya benar. Nah langsung aja ya yang dibilang itu benar ya. Jadi dengan laju momentum aliran masuk in tambah laju salah nih gua. Mana sih ini buat ngapusnya? Ya. Bener kan? Berarti kalian laju momentum in dikurang ln out ya kan ditambah sigma gaya-gaya sama dengan laju momentum akumulasi. Kasih tahu dulu asumsinya.
Ya, ini cepet aja ya. Jadi itu kan yang kayak udah dijelasin tadi, berarti kita iniin lagi, kita turun lagi rumusnya, berarti LM laju momentum aliran yang masuk ya, ditambah laju momentum molekuler, jangan lupa yang ini juga ya, baru kita kurang yang sama laju momentum yang keluar itu, jadi jadinya LM laju momentum aliran keluar, aliran out ditambah LM molekular out ditambah yang sigma F tadi ya, yang kayak gaya tadi, berarti F0 dikurang FL ditambah FG sama dengan 0. Ingat lagi ya guys, asumsinya tadi itu yang ini apa nih, jenis fluida termasuk fluida Newton, tidak terjadi slip, alirannya adalah laminar, dan juga plug flow yang ditinjau pada saat steady state. Nah, udah kan, berarti next. Nah kalau untuk persamaan untuk alirannya itu kan adalah rho dikali AA. AA itu adalah luas luas penampang. Kalau AM tadi adalah luas permukaan dikali V kuadrat, itu laju alirnya. Sedangkan kalau untuk molekular yaitu AM dikali rho. Nah, selanjutnya kita bakal kita bakal substitusi beberapa persamaan ini ke sini. Ini udah. Ya, jadi kan yang laju momentum tadi kan udah kita turunin. Jadi kan kayak gini. Kalian tadi ingat lagi ya arah vektornya tadi sama arah bangunannya tadi. Berarti karena yang di sini tuh kayak gini ya arahnya tuh. Nih, ini kan Y, ini Z, ini X. Jadi laju alirnya itu adalah dia itu sejajar dengan X. Berarti nantinya bakal kita asumsikan kalau laju alirnya itu sejalan dengan X, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan yang Y-nya tadi. Nih, yang arah Y-nya tadi. Terus nanti jangan lupa perhatikan yang L ini nih. Yang L ini. Dimana ketika dia posisinya adalah Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan L, dan juga adalah Y-nya sama dengan L plus L gitu di akhirnya. Nah, berarti langsung aja ya. Berarti rho dikali AA dikali Vx kuadrat. Nah, X-nya sama dengan 0 kan tadi. Ditambah AM dikali dengan AM O YX, di mana Y-nya adalah sama dengan Y. Nah, dikurang lanjut itu ke laju momentum keluarnya adalah rho AA dikali
X kuadrat X sama dengan L plus AN O YX. Nah, kalian jangan lupa ya, kalau untuk to ini selalu itu momentum yang lebih dulu baru kita laju alir gitu. Kan tadi momentumnya adalah Y, nah laju alirnya adalah X. Nah, maka dari itu AM-nya adalah to, maka dari itu adalah AM to YX gitu. Jadi kalian jangan kebalik-balik, lihat lagi gitu arah vektornya. Habis itu batasnya, karena batasnya udah di akhir ya tadi, berarti Y sama dengan Y plus delta Y plus gaya-gaya tadi. Tulisan lu bagus nih. Gaya-gayanya F0 dikurang FL plus FG sama dengan 0. Udah kan? Nah, kalau untuk penentuan FG ini nih, yang FG gravitasi, ingat FG itu adalah kan M dikali dengan G, di mana M ini tuh adalah rho sama dengan M per V, ya kan? Maka rumus FG adalah rho dikali FG. Dah. Terus untuk penentuan F0-nya, F0 itu kan ini biar langsung aja nanti. F0 itu kan ini P0 F0 per AA, maka F0 P0 dikali dengan AA, F0 sama dengan P0 dikali Y dikali dengan delta Y. Ini tadi udah dijelasin dapat AA-nya dari mana? AA-nya. AA-nya itu dari sini nih. Penentuan AA-nya itu kan kayak gini. Nah, ini kan delta Y, ya kan? Ini adalah W ya. Ya kan? Nah, ya udah, kan dia AA itu adalah luas. Iya, luas sama ya udah tinggal dikali. W dikali dengan delta Y. Nah, AA-nya di sana ya. Begitu juga dengan penentuan AM. AM itu di sini ini. Ini kan W, ini L. Yang tadi yang dia itu rumus datar yang tadi, yang L sama dengan 0, L sama dengan L dan eksponensial L. Jadi AM-nya di sini L dikali W. Udah gitu aja. Kalau kalian kurang paham tuh kayak gini nih. Mana nih yang nah nih, kalau ini tuh ya, kalau kita bikin tuh dia tuh kayak gini nih. Nah, dia tuh kayak gini nih. Ini semisalkannya aja ya, kalau kita jadiin bentuknya itu tegak kayak gini nih. Ini Y, ini misalkan ada delta Y. Nah, ini berarti Y plus delta Y. Nah, lebih simpelnya kayak gitu. Nanti misalnya kalau kalian bingung gitu pas ujiannya. Nah, lanjut aja ya. Nah, untuk peninjauan volume cairnya itu kan dia kayak gini nih. Kayak gini. Bangunannya jelek, maafin. Nah, ini kan kalau volume panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, di sini W-nya. Di sini ada delta Y. Nah, di sini L. Nah, untuk volumenya itu adalah berarti L dikali W dikali delta Y. Udah kan? Sehingga kalau kita kaitkan yang ini tadi tuh berarti menjadi FG sama dengan rho dikali L dikali W dikali dengan G. Nah, karena ini udah ya satu-satu ininya, berarti
Nah, udah kan? Berarti kita lanjut nih yang rumus yang ini. Ya, sorry. Kayak gini aja deh. Biar dia tuh, kalian tuh ininya. Berarti, lah, ini sih. Kok dia bisa dihapus ya? Nah, kayak gini aja deh. Nah, selanjutnya gini, berarti adalah kita lanjutin ya, rho dikali AA, rho dikali AA Vx kuadrat X sama dengan 0 ditambah AM. Ingat lagi tadi arah vektornya, berarti tau YX di mana Y sama dengan Y, kita kurang ya. Yang laju keluarnya berarti rho AA Vx kuadrat di mana X sama dengan X, kita tambah sama yang molekular berarti AM tau YX di mana Y sama dengan Y plus delta Y, karena dia tadi laju yang keluar ditambah sama gaya-gaya yang tadi, F0 dikurang FL ditambah FG sama dengan 0. Habis itu kita lanjut aja, berarti rho dikali W dikali delta Y dikali Vx X sama dengan 0 ditambah L dikali W OYX dimana Y sama dengan Y YX to YX berarti Y sama dengan Y dikurang rho dikali Y dikali delta Y Vx kuadrat dimana X sama dengan X sama dengan L plus L dikali W to YX dimana Y sama dengan Y plus delta Y, baru ditambah dengan gaya-gaya tadi, F0 dikurang FL tambah FG sama dengan 0. Nah, baru kita bagi dengan adalah delta Y dikali dengan Vx kuadrat, kita bagi dengan ini, lalu nanti ini coret, berarti ini juga delta Y ini juga dicoret, sehingga nanti jadinya adalah L dikali W dikali to L dikali W dikali to YX dimana Y sama dengan Y dikurang L dikali W to YX dimana Y sama dengan Y plus delta Y ditambah P0 dikali W dikali delta Y dikurang P dikali L dikali W dikali lagi delta Y plus dikali P L W delta Y dikali G sama dengan 0. Berantakan juga ya tulisan gue jadinya. Udah.
Setelah itu kita pindah ruas ya, berarti L sama dengan W dikali to YX, batasnya Y sama dengan Y plus delta Y dikurang L dikali W to YX, batasnya Y sama dengan Y sama dengan, nah berarti kita pindahin yang mana laju alir, yang mana gaya-gaya. Gaya pindah sebelah kiri, berarti P0 dikali W dikali delta Y dikurang PL ditambah dikali W dikali delta Y dikali itu gravitasi sama dengan, enggak lagi sama dengan P0 dikali W dikali delta Y dikurang P apa sih kok dia kayak gini, PLW delta G jadi udah ya, berarti P0 yang gaya tadi dikali W dikali delta Y dikurang PL dikali W dikali delta Y ditambah ini L dikali delta Y dikali G, lalu kita lanjut dibagi dengan L dikali W dikali dengan delta Y, yang ini dibagi. Nah ada nasi goreng kayaknya sih. Terus setelah kita bagi itu nanti hasilnya adalah L dikali W dikali to YX, dimana batasnya adalah Y plus delta Y dikurang L dikali W to YX, Y sama dengan Y ya, pergi asana dikali L dikali W dikali delta Y dikali L dikali W dikali delta Y sama dengan P0 W dikali delta Y dibagi W delta Y dikurang PL W dikali delta Y. Nah dibagi L W delta Y ditambah rho L W delta Y dikali G dibagi dengan L W delta Y. Nah jadi nih ini habis juga ya, habis ini juga habis ini juga habis ini juga habis ini habis, terus ini habis. Jadi sisanya itu adalah to YX di mana batasnya adalah Y plus delta Y per delta Y, jangan lupa dikurang to YX per delta Y, batasnya adalah Y sama dengan P0 per L dikurang PL per L ditambah rho GL per L. Udah kan? Di sini kan kita jangan lupa yang diajarin Pak Mus, di mana ketika nilainya ini adalah seperti ini, P0 dikurang PL plus rho GL, dia adalah sama dengan ini. Nah selanjutnya kita buatkan
persamaan diferensialnya itu adalah dalam to, di mana kita melimitkan delta Y itu menuju 0. Bentar ya guys. Nah, kita melimitkan delta Y itu adalah menuju Z, di mana hasil dari yang di atas itu adalah persamaan diferensial to YX per DY sama dengan adalah ini P0 dikurang PL per L. Nah, ini adalah disebut persamaan diferensial dalam to. Lalu selanjutnya adalah kita integralkan. Dimana berarti persamaan diintegralkan. Dimana berarti yang persamaan tadi adalah kan begini. Ada yang tahu nggak ini turunannya gimana selanjutnya? Udah nggak ada ya, daripada tidur. Jadi lanjut aja, berarti ini X sama dengan P0 dikurang PL per L. Ini pindah berarti menjadi DY. Berarti to YX sama dengan P0 dikurang dengan PL per L Y plus C1. Nah, karena kita ini udah dapet ya persamaannya ini dalam bentuk yang lebih sederhana seperti ini, maka selanjutnya kalian akan memasukkan kondisi batas 1. Nah, kondisi batas 1 itu adalah di mana Y-nya sama dengan 0 dan nilai to YX-nya adalah sama dengan 0. Nah, jadi kita langsung aja ya, kita substitusikan. Berarti adalah sama dengan 0, ya kan, to YX-nya kan 0. Berarti P0 dikurang dengan PL per L. Nah, Y-nya 0 kan, plus C1. C1-nya kan 0, jadinya C1-nya dengan 0. Jadi kita, karena C1-nya sama dengan 0, kita balik lagi nih ke persamaan yang to YX yang ini. Ganti C1-nya sama dengan 0. Karena kita tadi udah dapat kan C1-nya ini. Nah, jadi selanjutnya berarti to YX sama dengan P0 dikurang dengan PL per L Y plus C1. Jadi to YX sama dengan P0 dikurang PL per L terus ini Y plus 0 karena C1-nya sama dengan 0. Jadi persamaan dalam to itu kita dapatkan seperti ini. To YX sama dengan P0 dikurang PL per L dikali Y. Nah, ini teman-teman adalah jawaban dalam to. Nah, selanjutnya itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, jadi selanjutnya langkah kita adalah memasukkan sifat fluidanya.
hukum viskositas Newton. Nah, dia itu kan seperti ini. Tau Yx sama dengan mu dvx per dy. Ini rumusnya. Yang kita dapatkan tadi adalah tau Yx dalam tau. Jawaban dalam tau itu adalah P0 dikurang dengan PL per L dikali Y. Maka dari itu kita substitusikan, maka akan menjadi tau Yx-nya kan ini nih. Jadi tau Yx yang ini tuh kita substitusikan. Jadi berarti dvx per dy sama dengan P0 dikurang PL per L dikali dengan Y. Maka adalah dvx per dy sama dengan P0 dikurang PL per mu L dikali dengan Y. Nah, teman-teman, ini adalah persamaan diferensial dalam V. Selanjutnya adalah kita akan mengintegrasikan, selanjutnya persamaan yang tadi akan kita integrasikan agar dia mendapatkan nilai yang lebih sederhana atau nilai yang utuh. Jadi dvx per dy sama dengan ini new-nya lupa, minus berarti adalah ini yang tadi ya, tetap yang tadi PL sama dengan mu L minus dikali Y. Setelah diintegrasikan bagi dvx per dy. Gak usah langsung aja ya. Mana ya? Nah, jadi teman-teman adalah dvx berarti minus P0 dikurang PL, jadinya ini tetap mu L tadi di sini ya berarti Y dy. Jadi hasil dari integrasinya adalah P0 dikurang dengan PL dibagi mu L dikali 1/2 Y kuadrat plus C2. Kalau sudah dapat persamaan yang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian ingat kondisi batas duanya. Jadi di mana adalah jadi kita masukin kondisi batas 2. Kondisi batas 2 itu adalah Y sama dengan M, di mana adalah Vx-nya tetap sama dengan 0. Nah, ini sih soal tadi. Nah, soal itu kan kayak gini ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh, soalnya tuh kan, nih, ini kan. Nah, misalkannya kalau lebarnya ini ya, kalau kita buatkan dalam bentuk seperti ini, dia tuh jadinya kayak gini nih. Nih. Nah, seperti ini. Ini adalah batas M ke atas dan ini adalah ke bawah. Nah, di sini nilai 2M-nya. Jadi adalah Vx sama dengan P0 dikurang dengan PL dibagi dengan mu L ya kali setengah Y kuadrat plus C2. Nah, Vx-nya kan kondisinya adalah ini nih. Jadi 0 sama dengan ini harusnya minus ya tadi. Minus P0 dikurang dengan PL per
mu L setengah Y-nya itu, nih, ingat Y sama dengan M. Ini, berarti ini adalah M kuadrat plus C2. Jadi, berarti kita tinggal pindah ruas. C2 sama dengan P0 dikurang dengan PL 2 mu L dikali dengan M kuadrat. Ya, lanjut. Nah, kan kita tadi udah dapat nih nilai itunya C2-nya. Jadi selanjutnya adalah ini kita substitusi kayak yang C1 tadi. Jadi kita substitusi nilai C2 ke persamaan Vx. Nah, Vx tadi kan ini ya, Vx sama dengan minus P0 dikurang dengan PL per mu L dikali setengah Y kuadrat plus C2. Jadi Vx sama dengan, ikuti substitusinya aja teman-teman, berarti mu L setengah Y kuadrat. C2 nilainya tadi udah kita dapetin. Ini C2 nilainya kan. Jadi plus C2-nya tinggal disubstitusi menjadi P0 dikurang dengan PL per 2 mu L M kuadrat. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan nilai Vx-nya adalah P0 dikurang PL. Jangan lupa ini tandanya negatif, kaliin ke dalam jadi 2 mu L M kuadrat 1 minus, ini penyederhanaan yang di sini ya berarti ya, 1 minus Y kegedean mana mana sih disimpan. Nah, jadi 1 minus, sama aja sih yang kayak dijelasin Novia tadi, 1 minus Y per M kuadrat. Nah, teman-teman kalau menjawab di sini berarti ini adalah jawaban dalam V. Ini adalah jawaban dalam V. Nah, kan yang ditanya tadi ini ya, nih distribusi kecepatan Vx sama dengan Vy, berarti nomor 1 itu udah kejawab sampai di sini. Selanjutnya adalah nomor 2 adalah nilai Q dari aliran. Kita ketahui bahwasanya Q itu adalah Vx dikali dengan AA. Jadi kalau kalian mau nyari debit, itu adalah pakai alas penampang. Ini adalah debit total. Kalau dalam diferensialnya itu, dq itu adalah sama dengan Vx dikali W dikali dengan delta Y. Ini harus kalian ingat. Jadi Q adalah sama dengan, tadi kan kita udah dapat ya Vx-nya. Jadi V adalah sama dengan V0 dikurang PL dibagi dengan 2 mu L kali M kuadrat 1 minus Y per M kuadrat dikali dengan W dikali dengan delta Y. Nah, selanjutnya kita integralkan, yaitu dq yang tadi Vx W dx. Nah,
berarti DQ sama dengan W dikali dengan berarti 1 dikurang dengan PL 2 L dikali N kuadrat kali 1 Y per M kuadrat DY. DY berarti sebenarnya dulu turunin ini batasnya plus M minus M, ingat yang ini tadi yang batas ini, jadi M minus M terus ini P0 dikurang dengan PL lagi 2 ya enggak sih ya 2 L M kuadrat dikali 1 minus dikali kuadrat kali 1 minus Y per M ya, Y per M kuadrat, nah DY, maka ini udah diintegralkan berarti udah ya, berarti jadinya adalah seperti ini. I adalah W dikali dengan P0 dikurang PL 2 L M kuadrat, ini integral plus M atasnya minus M DY dikurang DY kuadrat per M kuadrat dikali dengan DY. Jadi selanjutnya adalah teman-teman berarti Q sama dengan W P0 dikurang PL dikali M kuadrat dikali dengan Y dikurang 1/3, benar nggak 1/3 loh, jadi dikali berarti 1/3 ya benar, Y per 3 dikali dengan M kuadrat ya tetap, jadi batasnya adalah di plus M dan juga minus M, berarti Q sama dengan adalah W P0 dikurang dengan PL, sorry ini gue lupa nih, ini tetap ya 2 minus L, ini dikali berarti adalah 2 mu L ya enggak, dikali M kuadrat, terus berarti ini harusnya kurung kerawal aja berarti ya, M dikurang ya 1/3 M pangkat 3 per M pangkat 2, ini kalau dicoret jadinya 1 berarti ya, dikurang berarti minus M, oh ya dikurang 1/3 dikali M pangkat 3 per M pangkat 2, nah ini juga 1 nih, ini minusnya lupa, nah insert Dah, jadi hasilnya berapa tuh jadinya? Berarti adalah Q-nya berarti adalah W tadi W berarti tetap dulu ya, ini berarti Q dikali 2L M kuadrat ya, berarti ini berapa tuh jadinya? Jadi M dikurang 1/3, berarti ini hasilnya adalah N, ini juga adalah N, berarti ini positif, berarti habis beli makan dia, berarti ini kan udah nih, bentar sabar, kita ngitung dulu, berarti M 1/3, berarti habis 1/3 jadinya 2N. Oh, jadi mungkin kayak gini aja ya.
Kita susun dulu aja M, ini M per 3 ya tadi ya, plus M min M per 3. Nah, jadi Q berarti W P0 dikurang dengan PL 2 mu L ya, tetap dikali dengan M kuadrat. M dikurang M per 3 berarti adalah 2M dikurang M dikurang 1L, berarti ini adalah 2 per 3M. Adalah selanjutnya berarti PW, berarti ini adalah P0 dikurang PL 2 mu L. Berapa tuh jadinya? Berarti 2M dikurang 2 per 3 ini tetap dulu ya, M kuadrat. Berarti 6 per 3M dikurang 2 per 3M. Jadi Q sama dengan W, P0 dikurang dengan PL per 2 mu L kali M kuadrat ya, berarti 6 per 3, 4 per 3M. Jadi adalah tadi, jadi berapa nih? Q berarti jadinya Q sama dengan W berarti P0 tetap ya PL 2 mu L M kuadrat, jangan lupa berarti ini adalah M kuadrat dikali 4 per 3, berarti ini kan dia dari sini kan 4 per 3 ya, 4 per 3M. Nah ini bisa nih kita sederhanain, jadi Q adalah W P0 dikurang dengan PL, jadinya adalah mu L, berarti ini adalah 2 per 3M. Jadi maka adalah W P0 dikurang dengan PL, P0 dikurang PL, kalau kita sederhanakan ya, kita jadiin dia ke bawah, berarti ini kan 2, berarti 2M kuadrat, tetap jadi 3 mu L. Berarti, oh ini jadinya 2M pangkat 3 berarti ya. Ini 2M pangkat 3. Nah, jadi teman-teman, sebentar lagi. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah yang tadi ini, yang debit itu. Jadi hasil akhirnya adalah Q sama dengan W P0 dikurang dengan PL per 3 mu L tadi dikali 2M pangkat 3. Nah inilah hasil debit aliran total. Maka terjawablah soal nomor 2. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah yang ditanya gaya gesek. Gaya geseknya pakai part ya kan, yang ditulis di soal. Maka kalau kita gambarnya kita ini ya, kita tinjau lagi gambarnya, berarti ini tuh jadi kayak gini. Berarti di sini. Nah ini jawabannya yang tadi. FGS kan udah diajarin juga kan sama Pak Mus bahasanya. Kalau teman ingat lagi, FGS itu adalah proyek X dikali dengan delta M sama alas permukaannya. Jadi maka adalah FGS-nya tadi proyek X-nya udah didapatin dari awal ya. L cuma diganti hanya aja Y dikali L dikali Y, ini habis. Maka FGS P0 dikurang dengan PL dikali M dikali dengan W. Nah ini kalau FGS dalam satu sisi. Kalau teman-teman ditanya nanti di UTS adalah dua sisi, maka simpelnya adalah 5 dikali 2.
maka adalah SBC sama dengan 2 dikali dengan P0 dikurang PL dikali M dikali dengan W. Sudah. Kalau kalian ini enggak masih ngedengerin nyampe akhir enggak? Ada yang masih bangun? Halo. Nah, teman-teman, untuk tutorialnya cuman nyampe sono. Berarti ntar dulu deh nanya dulu. Kalian ada yang mau ditanyain nggak yang masih on ini? Kalau nggak ada kasih jempol biar kita selesaikan. Kalau ada langsung bersuara aja. Nah, oke. Jadi nggak ada ya. Mungkin teman-teman bisa ini dulu. Kita anak akpro masih ada di sini nggak? Buat ini, tolong arahin teman-temannya buat ini, buat screenshot sama SS, sama bukti maksudnya. Tolong ya Daud. Salma aja deh Sal. Salma masih aktif nggak akpro? Tolong ini, tolong arahin buat ini, buat bukti.